Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tania Ananda dengan NIM 231110244042. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis stabilitas lereng untuk tugas akhir praktikum geologi teknik. Di sini kita akan melakukan analisis pada 3 skenario penurunan elevasi, yaitu turun 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Nah, yang pertama kita masuk ke menu file. Lalu kita import DXF. Nah, di sini kita centang external boundary-nya lalu import. Nah, di sini saya memilih turun 20. Lalu kita open. Nah, di sini pastiin skala dan bentuknya udah sesuai. Terus kita pencet lagi file, lalu kita import file yang sama. Nah, di sini kita klik material boundary-nya ya. Nah, lalu kita import. Kita masukin file yang sama. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik di menu property, lalu define material. Nah, jadi material define material ini berisi tentang sifat-sifat material. Jadi sifat-sifat material yang kita isi ini bisa sesuai sama tabel yang pada soal. Jadi saya punya tabel-tabel berisi ini, jadi tinggal saya ikutin aja. Nah, di sini pertama kita ganti name-nya menjadi topsoil. Lalu kita ubah menjadi warna orange. Di sini unit wax-nya 17. Nah, strike type-nya ini jadi more column ya, kolom. Nah, di sini kohesinya 50 dan P-nya 26. Nah, water surface-nya 0 dan RU value-nya 0 juga. Lalu kita lanjut yang kedua. Nah, untuk seterusnya sama seperti itu ya, mungkin akan saya cepatkan aja biar nggak terlalu bertele-tele. Nah, ini udah semua diisi. Lalu kita pencet OK. Nah, jadi ini kan semuanya warnanya oranye. Jadi untuk mengisi setiap kriteria dari ini kita pencet assign property. Nah, di sini kita sesuaiin aja gambarnya sama yang ada di sini. Ini kita ikutin gambar yang di sini. Gravelly sandstone di sini. Nah, kita pencet close. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita ke boundaries at piezometric line. Nah, di sini kita membuat garis untuk
menambahkan garis air muka air tanah. Di sini kita pencet dari ujung kiri ke ujung kanan, mungkin segini. Nah, kita klik, lalu kita klik kanan dan down. Nah, jadi di sini yang perlu diklik itu cuman topsoil dan CladeScene. Kenapa? Karena di data ini yang pakai piezometric line itu cuman CladeScene dan topsoil. Oke, udah, lalu kita oke. Nah, terus selanjutnya kita ke menu surface auto grid. Nah, di sini kita oke aja. Jadi di sini kan ini gridnya terlalu kecil. Jadi kalau terlalu kecil atau terlalu rapat kita bisa edit. Untuk ngeditnya ini kita pencet yang di pojok ini, lalu kita klik kanan. Nah, kita pencet move to. Nah, ini kita bisa atur sesuka kita mau sama mana. Nah, kalau saya mungkin bikinnya agak gede. Nah, seperti ini. Lalu kan ini ngalangin ini ya, jadi kita bisa pindahin dia ke sini, move to. Nah, lalu ke sini. Udah, oke. Selanjutnya, setelah kita surface ini, kita masuk ke menu analisis, lalu kita pencet compute. Nah, jadi compute ini gunanya untuk menghitung hasil analisis yang udah kita buat. Jadi kita pencet. Nah, di sini perintahnya kita disuruh nge-save dulu. Jadi kita save. Di sini saya tulis turun 20. Save. Nah, tunggu berapa detik. Udah. Habis di compute, kita pencet analisis lagi, terus masuk ke interpret. Nah, oke, buat yang nanya ini dapatnya dari mana sih? Jadi ini dapatnya dari ini material properties. Jadi nanti kalian tinggal klik, terus kalian tinggal arahin mau kemana. Nah, di sini dia udah ada. Ini contoh ya. Jadi saya delete. Nah, ini kita atur aja mau kemana. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Seperti ini. Jadi ini untuk turun 20. Di sini juga saya sudah membuat untuk turun 5. Seperti ini gambarnya kira-kira. Lalu turun 10 seperti ini. Dan ini untuk hasil turun 20. Nah, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada 3 turunan tinggi lereng, yaitu 5 meter, 10 meter, dan 20 meter, untuk mengetahui pengaruh perubahan geometri lereng terhadap nilai faktor keamanan atau factory of safety. Jadi, hasil analisis menunjukkan adanya tren penurunan nilai FOS seiring dengan bertambahnya tinggi lereng. Pada turunan lereng setinggi 5 meter, diperoleh nilai FOS minimum sekitar 1,498. Nilai ini menunjukkan bahwa lereng berada dalam kondisi stabil dan aman untuk kondisi statik. Dibandingkan dengan turunan lainnya, lereng 5 meter memiliki tingkat kestabilan paling baik dan resiko kelongsoran paling rendah. Selanjutnya, pada turunan 10 meter. Pada turunan lereng setinggi 10 meter, nilai FOS minimum menurun menjadi sekitar 1,477. Meskipun lereng masih tergolong stabil hingga stabil marginal, peningkatan tinggi lereng mulai memberikan pengaruh terhadap kestabilan. Pada kondisi ini, lereng menjadi lebih sensitif terhadap perubahan geometri serta faktor eksternal seperti kondisi air tanah. Turunan lereng setinggi 20 meter. Terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan
yaitu menjadi 1,232. Nilai ini menunjukkan kondisi stabil marginal dan mendekati tidak stabil, serta berada di bawah nilai rekomendasi umum untuk lereng tambang terbuka. Dengan demikian, turunan ini memiliki tingkat risiko ketidakstabilan paling tinggi dibandingkan dua turunan sebelumnya. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin besar tinggi lereng, maka nilai faktor keamanan cenderung semakin menurun. Oleh karena itu, turunan 5 meter merupakan konfigurasi lereng yang paling aman. Sementara itu, turunan 20 meter memerlukan upaya perkuatan tambahan seperti perbaikan geometri lereng atau pengendalian air tanah. Jadi mungkin sekian itu video yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.